Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 11. Nah, 2 minggu ke belakang kita telah membahas mengenai mengidentifikasi informasi penting dalam teks eksplanasi, kemudian menentukan struktur dari teks eksplanasi dan menentukan pola pengembangan dari teks eksplanasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi itu sendiri. Kita akan membuat teks eksplanasi, namun kita harus mengetahui dulu apa saja langkah-langkah bila akan membuat atau menyusun teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi disusun dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas, yang logis dan benar. Adapun langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi yaitu sebagai berikut diantaranya. Yang pertama, kita harus menentukan tema. Yang kedua, kita harus menuliskan ide pokok berupa topik yang dapat dikembangkan. Kemudian yang ketiga, kita harus mengumpulkan bahan. Kemudian yang keempat, menyusun kerangka teks eksplanasi. Dan yang kelima adalah mengembangkan kerangka itu sendiri. Dan yang terakhir, menyunting teks eksplanasi yang telah disusun. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari langkah-langkah tadi yang Ibu sudah sebutkan. Yang pertama yaitu menentukan tema. Tentukanlah jenis teks eksplanasi apa yang akan dibuat. Misalnya tentang fenomena alam berupa proses terjadinya hujan atau tsunami atau gunung meletus, bahkan terjadinya gerhana matahari atau gerhana bulan. Nah, silahkan kalian tentukan dulu ya apa yang akan fenomena apa yang akan kalian buat. Kemudian setelah itu juga dapat menentukan fenomena sosial seperti terbentuknya paguyuban, proses terjadinya urbanisasi, dan lain-lain. Nah, setelah menentukan tema, kalian harus bisa menuliskan ide-ide pokok berupa topik yang dapat dikembangkan. Tadi setelah kalian menentukan temanya, misalkan mau menuliskan tentang terjadinya tsunami. Nah, kalian harus menuliskan ide-ide pokok atau topiknya yang dapat dikembangkan. Kemudian mengumpulkan bahan. Nah, bahan tulisan teks eksplanasi dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti penguasaan atau pengetahuan penulis dari internet, dari buku pelajaran, dan dapat langsung dilakukan penelitian. Nah, jadi bahan-bahan ini merupakan referensi atau yang berupa fakta-fakta untuk mengembangkan suatu teks eksplanasi tersebut. Jadi bisa langsung ke lapangannya mencari ide-ide, mencari kejadian-kejadian yang terjadi pada waktu itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita harus menyusun kerangka teks eksplanasi. Nah, menyusun kerangka berarti memecahkan topik ke dalam beberapa subtopik. Kemudian menyusunnya secara sistematis dan logis. Nah, kerangka teks eksplanasi ini dapat mengikuti pola pernyataan umum, deretan penjelas, dan kemudian interpretasi. Kemudian setelah itu kita akan mengembangkan kerangka. Nah, pada tahap ini kerangka dikembangkan menjadi teks eksplanasi yang utuh dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat. Kemudian yang terakhir yaitu menyunting teks yang telah disusun.
Nah, pada tahap ini tujuannya untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang mungkin ada atau yang mungkin terjadi dalam teks tersebut. Jadi setelah dikembangkan ke dalam mengembangkan kerangkanya, kemudian yang terakhir itu kita harus menyunting kembali. Takut ada salah tulis atau kesalahan-kesalahan yang lainnya dalam teks eksplanasi tersebut. Nah, sudah dipahami kan caranya bagaimana kita akan menyusun langkah-langkah teks eksplanasi. Ada 6 cara langkah-langkah dalam menyusun teks eksplanasi. Kita harus menentukan temanya terlebih dahulu, kemudian menentukan ide pokoknya, kemudian mencari bahan, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, kemudian yang terakhir adalah menyuntingnya. Nah, Ibu cukupkan pertemuan kali ini, yaitu dengan materi kita hari ini, langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Dicukupkan sampai segini dulu. Apabila ada yang tidak mengerti, silahkan tanyakan ke Ibu langsung. Akhir kata Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.